Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi. Bagian kedua ini renungan singkat durasi kurang lebih 5 menit, mengambil tema sedikit unik, yaitu Tuhan apa hantu. Bertolak dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, yang menjadi daya tarik saya di bagian kedua ini adalah hal kerajaan sorga itu bukan tentang seruan nama Tuhan, Tuhan, ya, atau panggilan Tuhan, Tuhan, ya, yang ada di dalam mulut kita ini, yang kita keluarkan seperti ayat 21. Ya, jangan-jangan berbanding terbalik, Tuhan apa hantu, ya, yang kita serukan dari mulut ini. Nah, ini bagian khotbah Yesus di bukit, ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang salah saudaraku? Ya, kita mulai koreksi, ya. Kenapa hal ini dinyatakan Tuhan melalui firman-Nya? Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada kita semua, saudaraku. Yang pertama, kalau kita melihat di ayat 21, ya, ternyata Tuhan tidak melihat kehendak Bapa kehidupan kita. Ya. Yang pertama, Tuhan tidak melihat kehendak Bapa itu di dalam setiap kehidupan kita. Artinya apa? Seruan Tuhan itu tidak menjamin hal kerajaan surga itu ada di bagian kita, ya, melainkan apa yang Tuhan minta, melakukan kehendak Bapa di surga. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita. Yang kedua yaitu di ayat 22, ternyata ada tipu muslihat yang ada di dalam diri kita, ya. Sekalipun kita bilang pelayanan kita sudah mantap, ya kan, kita sering sudah mengadakan banyak mujizat, ya kan, bahkan mengusir setan pun kita udah handal, ya kan. Tetapi semuanya itu tipu muslihat buat Tuhan, ya. Omong kosong itu buat Tuhan. Ini mengerikan saudaraku yang Tuhan kasihi. Dan yang ketiga, yang terakhir, ternyata, ya, kalau kita lihat ayat 23, Tuhan melihat kita ini jahat di hadapannya. Ini mengerikan saudaraku. Jangan sampai Tuhan itu melihat, wah, kita itu jahat. Sekalipun mungkin dalam perbuatan kita tidak kelihatan, mungkin dalam ucapan, pikiran, atau hati kita, ya. Ini yang menjadi warning buat setiap kita yang mengambil bagian terutama di dalam melayani Tuhan. Hati-hati, saudaraku yang Tuhan kasihi, ya. Saya berdoa biar kita sungguh-sungguh mempunyai pengenalan yang benar akan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.